lagi ke Malang, terus gue tuh suka banget nginep di hotel-hotel yang kayak vintage banget gitu, yang daerah situ banget. Nah gue nemuin hotel ini nih, Red Doors gitu kan. Ya udah gue pesen lah, harganya tuh 100.000 sama kena pajak jadi 120. Nah pas gue datang, sumpah itu gue nggak tahu, gue langsung keringet dingin dan bener-bener perut gue tuh langsung mules banget gitu, woy. Kayak wah ini there's something wrong banget nih. Jadi tuh hotelnya tuh gede, ada 3 lantai dan bener-bener gak ada orang, gak ada mobil di parkiran. Terus dibilangnya tuh cuma ada 1 kamar, sisa 1 kamar di lantai 3 di paling ujung di pojok. Padahal itu 3 lantai. Terus sumpah ini ngeri banget sih. Kayak lu ngerasa gak sih kalau ke tempat aneh dan tempat serem banget tuh kayak banyak yang ngeliatin dan gak enak banget gitu rasanya di perut tuh. Ini tuh gue cuma bertahan 15 menit langsung gak kuat, langsung cabut gue. Parah sih. Gue baru sadar pas gue nontonin video yang tadi gue ambil pelan-pelan. Jadi kan gue videonya putus-putus gitu. Dan di sebelah video ini itu gue lagi videoin cowok gue, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gue pikir kan ada orang, nah cowok gue juga bingung tuh kok ada yang ngetok tapi gak ada orangnya. Cuman pas gue pelanin nih ayolah. Set dah, males banget gue nih, asli dah. Gue baru sadar, masa kan kita kan cuma rebahan doang terus jam 1 cabut. Ya gue juga gak mau rebahan di sini ya. Udah pes patungan cepet-cepet udah. Nih aku udah bayar. Gak apa-apa udah. Guys kita cabut karena serem banget anjing, demi Allah. Nih lihat, gue tuh ditaruh di lantai 3 di paling ujung, bener-bener ujung. Dan gue nggak tahu itu 2 kamar deretan gue itu apa, dan pemandangannya tuh kayak gitu ke bawah, lihat dong, gelap, kebuka gitu, nggak ada apa-apa. Sumpah ini ngeri banget tuh, ada kamar mandi luarnya gitu. Dan aduh parah sih, ini bener-bener gak ada orang samsak, gak ada pegawai samsak. Kamu jadi buru-buru gitu sih anjing. Sorry guys, gue ketawa mulu di videonya, soalnya gue tuh kalau udah bener-bener panik gue gak bisa berhenti ketawa, gak tau kenapa, karena gue kalau gak ketawa gue pingsan kali ya. Sumpah ini tuh aduh, ini lantai 2-nya nih. Dan gue bilang sama cowok gue, bentar gue mau video lantai 2-nya buat lihat aja gitu. Masa pun kita nih, jadi gue di lantai 2 tapi gue gak bisa videoin lama-lama dan banyak-banyak karena di situ udah panik banget. Terus kayak buru-buru pengen cabut aja, udah gak enak banget tuh. Terus di sini tuh anehnya tuh kayak masa sih penuh? Lihat dong, kayak bener-bener gak ada orang samsak, bahkan pegawai aja gak ada woy. Dan anehnya nih cowok gue baru bilang, kayak pas kita nyampe lantai 3 itu, masa pintu di kamar gue tuh udah ada gantungan do not disturb, sedangkan di pintu lain gak ada. Jadi gak tau, gue gak ngerti sih. Dan cowok gue juga bilang kayak ini tuh hotel udah lama banget tapi bener-bener bersih banget, kayak gak berdebu, gak bau, gak apapun gitu, kayak bener-bener bersih banget. Lihat deh, sampai tembok-temboknya semua tuh kinclong banget. Bahkan mobil gue belum gue pindahin tuh dari lobi. Dan ini bener-bener pegawai ini cuma 1 doang ini. Dan dia kayaknya anak PKL, soalnya pakai baju hitam putih. Gak apa-apa mas, udah bayar? Oh iya. Makasih ya mas. Semuanya ke mas. Nih jadi gue, dan yang bikin gue parno itu bukan cuma karena bikin gue merinding atau angker gitu ya, tapi banyak banget kejanggalan di tempat ini. Kayak pintu balkon tadi dan jendela ini tuh bener-bener dipaku shut yang bener-bener gak bisa dibuka. Dan di sebelah tempat tidur ini ada connecting door gitu, tapi di bawahnya tuh kayak udah mongkek gitu, kayak udah dipaksa dibuka gitu woy. Gue tau lah bedanya kayu lapuk dan enggak. Dan ini balkon kalau ada ngagetin gue dan gue jatuh ke situ udah hilang udah. Kayak lu tau gak sih permulaan film horor yang kayak lu dijebak ke sebuah gedung terus kayak bakal terjadi sesuatu sama lu gitu. Kayak film Hotel 1408. Karena tadi bener-bener gak ada jalan keluar, pintu masuk doang, dan semuanya itu kayak dipaksa ditutup gitu biar gak bisa kebuka sama sekali. Dan logika aja ya, di gedung manapun gitu, apalagi gedung tua yang temboknya putih, itu tuh pasti ada sedikit noda kotor atau kayak talang air bocor, jadi ada bercak air segala macem. Ini tuh kelihatan banget, ini tuh dia belum pernah renovasi ya, karena semua dari interiornya segala macam itu masih real banget. Tapi kenapa bisa kinclong banget, nggak ada debu setitik pun di tempat ini? Bener-bener kayak baru banget, itu yang nggak logis sih di gue. Dan jadi gue kan, seperti yang kita tahu, Malang adalah salah satu kota di Indonesia yang hingga saat ini masih dipenuhi banyak bangunan tua bersejarah dengan berbagai macam kisah dan misteri. Mulai dari fasilitas umum, properti pariwisata, tempat-tempat penginapan, hingga bangunan terbengkalai. Salah satunya yang paling terkenal adalah Hotel Niagara yang terletak di kawasan Lawang, Malang, Jawa Timur. Meski telah mengalami peremajaan, kengerian bangunan yang dulunya merupakan villa tersebut cukup terkenal, apalagi di kalangan masyarakat setempat. Bertahan dengan gaya klasiknya, hotel ini seolah-olah menyimpan rapat-rapat kisah kelam di masa lalunya. Seperti apa sih? Simak yuk.
Pada awal mula berdirinya di tahun 1918 lalu, tempat ini bukan merupakan sebuah hotel, melainkan bangunan berbentuk villa. Bangunan yang telah berumur cukup tua ini dibangun oleh seorang pria keturunan Brazil dan membutuhkan waktu selama 15 tahun untuk menyelesaikannya. Kepemilikan villa tersebut pertama kali dipegang oleh seorang Tionghoa bernama Lim Seon Cho. Setelah berpindah tangan kepada pengusaha Tionghoa lainnya yang bernama Ong Ki Jae, villa tersebut pertama kalinya berubah fungsi dan dilakukan perubahan pada beberapa bagiannya. Sejak saat itulah tempat tersebut bernama Hotel Niagara. Layaknya hotel-hotel tua pada umumnya, Niagara juga memiliki kisah yang melegenda sepanjang masa. Meski perihal kebenarannya tidak diketahui secara pasti, namun berita ini banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Pada lantai 4 hotel tersebut pernah terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang perempuan Belanda pada beberapa tahun silam. Akibat kejadian itu, pihak pengurus hotel sempat menghentikan operasional mereka, khususnya di lantai tempat kasus itu terjadi. Bahkan, beberapa warga sekitar mengaku pernah melihat sosok perempuan yang berdiri di lantai 4 ketika malam hari. Padahal tempat di mana sosok perempuan tersebut muncul adalah sebuah kamar yang tak berpenghuni. Selain terkenal dengan hantu korban bunuh diri yang ada di lantai 4, ternyata Hotel Niagara juga menyimpan sejuta misteri perihal 3 sosok noni Belanda yang ada di lantai 3. Saking cantiknya para arwah noni Belanda tersebut hingga muncul julukan Three Beautiful Ghost Hotel dari para pengunjung yang pernah melihatnya secara langsung. Meskipun jarang menampakkan dirinya, namun ketiga noni Belanda ini dipercaya sering melakukan aktivitas yang sedikit mengganggu, seperti tertawa di lorong hotel ataupun di kamar, hingga mengetuk pintu kamar para tamu. Tapi dengan terkenalnya cerita ini, ternyata malah banyak membuat orang penasaran tentang keberadaan si hantu cantik tadi. Berdirinya Hotel Niagara pada zaman penjajahan di Indonesia membuat citra bangunan tersebut semakin ngeri. Salah satu bagian hotel yang juga menjadi cerita terkenal di kalangan masyarakat adalah keberadaan ruang bawah tanahnya. Disinyalir, ruangan terbawah hotel ini merupakan tempat yang paling memiliki aura mistis. Pasalnya, pada tempat itulah dipercaya menjadi area pembantaian dan pembuangan mayat beberapa orang Belanda. Hingga saat ini, keberadaan dan kebenaran berita tentang kuburan massal tersebut belum ada yang membuktikannya secara langsung, namun menurut pengakuan beberapa orang, tersebutkan bahwa mereka pernah melihat sesosok manusia dengan badan berlumuran darah di tempat ini. Meskipun menyimpan banyak cerita menyeramkan dan terkenal hingga seluruh penjuru kota, namun keeksotisan gaya klasik yang dipertahankan oleh hotel yang memiliki 5 lantai ini memang tak diragukan lagi. Hal tersebut yang membuat Niagara tak pernah kesepian pengunjung, meski diterpa isu-isu miring yang belum jelas tentang kebenarannya. Bahkan, tak jarang juga loh saat ini banyak pengunjung dari luar kota dan luar negeri menyempatkan diri untuk menginap di hotel tersebut selagi mereka melancong di kota Malang. Sebagian karena memang ingin merasakan keutuhan klasiknya, sebagian lagi juga karena penasaran dengan berbagai kisah mistisnya.